Balik lagi di channel Tank Katros, yoi. Di episode kali ini, gue mau ngebahas salah satu motor yang dibikin sama tim Katros ya. Ini bahannya dari motor yang terbilang cukup favorit. Apalagi kalau kita ngomongin motor yang kelasnya di atas 250 cc. Ya, motornya adalah CB400. Nih, gue udah lama banget tim Katros nggak ngegarap CB400. Jadi, langsung aja videonya kita mulai. CB400 kali ini adalah milik Mas Saleh Anwar. Waktu pertama kali datang motor ini ya ke Katros Garage, itu kondisinya sebenarnya nggak jelek-jelek banget gitu loh, nggak bahan-bahan banget. Bodi-bodinya masih utuh dan menurut gua kalau direstorasi lagi motor ini bakal lebih oke. Setelah gua lihat referensinya dari Mas Saleh, gua ambil kesimpulan bahwa cafe racer yang dipengenin sama Mas Saleh ini adalah cafe racer Neo gitu cuy. Bukan yang klasik kayak cafe racer tahun 1950-an gitu ya, tapi yang udah ada campur tangan modernisasi lah. Alah, modernisasi. Ya kurang lebih seperti inilah desain yang udah tim Katros bikin ya. Secara keseluruhan emang nggak kelihatan banget style klasiknya. Tapi di sini dari bentuk tangki, dari bentuk buntut tawonnya itu memang ciri khasnya si Neo Cafe Racer banget gitu. Nah, kesulitannya setelah gua buat desain ini ya, gua bakal tahu banget pasti bakal susah bikin bagian tangki dan bagian bodi samping. Karena kalau kalian lihat bagian tangkinya itu dia kayak kelihatan nyambung gitu cuy antara tangki dan bodi samping. Oke cuy, nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja sekarang kita lihat proses pembuatan motor ini yang udah dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Sekarang kita langsung ke workshop. Hal pertama yang dilakukan sama tim Katros udah pasti kita ngegarap bagian kaki-kakinya nih cuy ya. Nah, aslinya di motor CB400 ini velg bawaan itu velg model palang gitu cuy. Di sini karena sesuai desain gue pengen ganti jadi model jari-jari, otomatis velg palang itu udah kita nggak pakai dan kita buatin dulu bagian tromolnya. Untuk bagian tromol ini kita custom ya, kita bikin itu dari bahan besi. Sebenarnya pilihannya sih kita bisa aja pakai tromol dari copotan motor lain gitu cuy. Cuman di sini karena gua pengen untuk bagian gearnya itu masih bisa dipasang yang orinya, jadi mau nggak mau kita harus custom. Setelah bagian tromol ini beres, langsung kita set bagian velg dan bannya cuy. Ini pertama kali gua ngeliat setupan bagian kaki-kakinya, bagian rodanya ya maksud gue. Itu menurut gue oke banget sih, karena perpaduan velg belakang dan velg depannya itu cukup lebar menurut gue untuk dipasangin di CB400. Kita pindah ke bagian belakang dari motornya gitu ya, yaitu bagian swing arm. Karena bagian roda belakang itu udah kita upsize, jadi ukurannya jadi lebar banget. Bagian swing arm juga harus kita upgrade supaya bagian sektor belakang di motor ini kelihatan lebih padat gitu cuy. Untuk bagian swing armnya ini gue pakai dari copotan motor Yamaha gitu cuy. Cuman nggak bisa langsung dipasang di CB400 ya. Karena emang ban belakangnya tadi seperti gue bilang udah cukup lebar. Jadi arm ini juga sebenarnya kita harus lebarin dulu dengan pemasangan adaptor. Dari bagian roda, kita pindah ke bagian sasis nih cuy. Nah, bagian sasis si CB400, untungnya dia tuh customable banget gitu cuy. Cukup ramah untuk motor custom, karena nggak terlalu banyak lah ya bagian sasis yang harus dipotong. Cuma di bagian tengah sampai ke belakang aja yang harus kita sesuaikan dengan bentuk bodi yang baru. Untuk material pipanya sendiri, ini kita menggunakan pipa besi ukuran 1 inci. Sasis beres, walaupun belum selesai ya, tapi kita bisa lanjut ke progres berikutnya yaitu pembuatan tangki. Nah,
Seperti yang di awal video bahwa pembuatan tangki ini cukup sulit. Kenapa? Karena kalau kalian lihat desainnya, bagian samping tangki yang ada di bawah itu nanti bakal flow-nya tuh bakal nyambung sama bagian bodi samping. Jadi waktu pembuatan tangki itu kita juga harus memperkirakan bagaimana bentuk dari bagian bodi sampingnya supaya nanti ketika dibikin bagian bodi sampingnya itu flow-nya atau nat-natannya itu bisa kelihatan nyambung gitu cuy. Karena kalau enggak nanti bagian tangki juga bakal harus dirombak lagi gitu kan, jadi ribet. Untuk model tangkinya sendiri sesuai dengan desain kita bikin yang modelnya tetap simple, tapi karena ada aksen nut di bagian bawah kiri kanannya itu jadi bikin motor ini looks-nya agak kelihatan futuristik. Dari bagian tangki, biasanya atau runutannya itu kalau tangki udah kelar kita pindah ke bodi samping gitu kan. Karena seperti yang tadi gue bilang bagian tangki itu nyambung sama bagian bodi samping. Tapi waktu itu gue lihat-lihat motornya cuy ya. Bagian depannya ini gue kan pengennya kelihatan bulky banget gitu ya motor. Gue lihat masih kayak ada yang kopong gitu cuy. Setelah gue lihat-lihat motornya ternyata permasalahannya itu ada di bagian shock breaker depan. Shock breaker depan motor ini memang dari speknya itu masih menggunakan model teleskopik gitu kan. Walaupun bagian segitiganya udah dilebarin gitu. Nah, untuk bikin kaki-kaki depan itu kelihatan padat, sebenarnya kita bisa aja ganti dengan shock breaker tipe upside down. Tapi balik lagi ke budget. Gue harus bisa nyari solusi yang gimana caranya tanpa harus ngerubah budget, tapi looks-nya juga dapet gitu kan. Akhirnya kita pasangin cover shock depan. Karena kita lagi mumpung ngerjain bagian kaki-kaki depan ya, kita juga bikinin bagian spakbor depan itu. Ya, setelah gue lihat-lihat bagian kaki-kaki depannya udah cukup oke nih. Sekarang kita lanjut lagi proses pengerjaan bodywork-nya yang tadi sempat ke pending, yaitu pembuatan bodi samping. Untuk pembuatan bodi samping ini kita menggunakan material bahan plat galvanis sama seperti bagian tangki. Dan seperti yang tadi gue bilang, saat ngerjain bagian bodi samping ini kita mengalami kesulitan sebenarnya ya. Ada beberapa kali revisi waktu ngebuat bagian nut supaya nutnya itu kelihatan nyambung sama bagian tangkinya. Dari bagian bodi samping kita pindah ke bagian bodi belakang. Yang namanya motor cafe racer udah pasti ada yang namanya buntut tawon atau cover bodi belakang. Nah di motor ini untuk bagian buntut tawonnya bentuknya itu kita sesuaikan dengan model tangki yang sedikit agak ngotak gitu cuy ya kita bikin. Dan untuk buntut tawonnya sendiri ini sifatnya knockdown. Jadi kalau misalnya nanti Mas Saleh mau pakai motor ini untuk boncengan, itu cover buntut tawonnya tinggal dilepas aja bisa dipakai buat boncengan.
Untuk bagian joknya sendiri kemarin kita buat bagian dasar itu pakai plat galvanis ya. Dan saat pembuatan jok itu kita langsung pasangin busanya gitu cuy. Karena biasanya bagian busa itu kan dipasang pas bagian akhir-akhir. Tapi di project kali ini kita pasangin duluan supaya bisa nyocokin sama bagian cover bodi belakangnya gitu kan. Jangan sampai busa itu ketebelan. Karena kalau busanya ketebelan, bagian cover si belakangnya itu atau buntut tawonnya itu nggak bisa dipasang gitu cuy. Ya, bagian terakhir kita tinggal masangin beberapa part pemanis ya. Salah satunya ada di bagian headlamp. Ini kalau kalian lihat bagian headlampnya itu kita pasangin kayak cover, tapi bentuknya cuman kayak formalitas doang gitu cuy. Bentuknya ring gitu untuk mempermanis bagian depannya. Ya, bagian ring headlamp tadi adalah bagian terakhir dalam proses pengerjaan bodywork ya. Untuk selanjutnya bagian body-body yang udah kita bikin semua ini itu ditrondolin lagi untuk masuk ke proses cat. Dan selanjutnya kalau udah selesai cat, tentu aja motor ini bakal dirakit kembali. Ya, itu dia proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan kemarin di project Honda CB400 yang genrenya ini bisa dibilang Neo Cafe Racer. Wah, langsung aja ya, nggak usah lama-lama lagi, kita lihat hasil akhir dari CB400 kali ini. Ini dia, CB400 Neo Cafe Racer by Katros Garage. Oke cuy, di depan gua nih udah ada Honda CB400 yang udah selesai kami custom ya. Style-nya kalau kalian lihat sekarang udah jadi cafe racer. Dan bentuk bodinya itu yang gue suka cuy, sedikit agak futuristik. Oke, seperti apa detail ubahan yang udah kami lakukan di motor ini, langsung aja kita bahas lebih dalam lagi, dimulai dari bagian kaki-kaki depan. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Untuk bagian kaki-kaki depan ya, ini jujur aja kita menggunakan ban yang ukurannya cukup lebar cuy, yaitu 150 per 60 ring 17. Ini bannya sendiri mereknya dari Brixton Badlex. Dan untuk velgnya sendiri kita pakai velg aftermarket, bahannya aluminium, lebarnya itu 4,5 inci. Untuk suspensinya, ini sebenarnya kita masih tetap mengandalkan suspensi depan bawaan standar si CB400, cuman biar kelihatan lebih padat gitu ya, ini kita tambahin cover cuy di bagian atas si shockbreakernya. Oh ya, kalau soal tromol, ini aslinya itu kan si CB400 velgnya itu model palang. Ini kita udah ganti jadi model jari-jari. Dan untuk bagian tromolnya sendiri ini kita bikin ya dari bahan besi. Dan untuk bracket cakramnya juga udah double disc brake kiri dan kanan. Dan supaya ban yang ukurannya gambot ini 150 ini bisa kepasang di bagian fork depan, otomatis bagian segitiga atas dan bawah motor ini yang standar tuh udah nggak bisa dipakai lagi cuy. Nah ini untuk triple tree-nya yang atas dan bawah kita custom ya, kita bikin dari bahan aluminium. Ukurannya dia lebih lebar supaya ban 150 ini bisa kepasang. Kita pindah ke bagian kaki-kaki belakang ya. Untuk velgnya di roda belakang ini kita menggunakan lebar 6 inci. Dan untuk bannya sama seperti yang depan. Ini gue pakai Brixton Badlex juga. Cuman ukurannya yang belakang ini 180 per 55 cuy. Jadi udah lebar banget kan, udah lebih lebar dari yang depan.
Untuk tromolnya sendiri sama seperti yang depan juga ya. Tromolnya ini kita bikin custom dan swing armnya ini gue pakai dari copotan motor Yamaha. Bagian suspensi juga kita upgrade ya. Aslinya CB400 yang dia pakai model twin shock gitu, ini kita ganti ke tipe monoshock dan pakai shock breakernya itu dari merek Öhlins. Dan untuk shock breaker Öhlins sendiri ini tipenya yang juga udah ada tabungnya dan tabungnya itu kita setup di bagian samping belakang sini. Kita expose lah biar kelihatan. Oke, dari bagian kaki kita pindah ke bagian body-body nih cuy ya. Untuk body-body yang tim Katros bikin itu ada di bagian spakbor depan, bagian tangki ini, bagian body samping, alas jok, dan terakhir itu cover buntut tawon atau bodi belakang. Nah, untuk bagian tangkinya sendiri ini kurang lebih bisa menampung bahan bakar sebanyak 14 liter. Karena kalau kalian lihat dimensinya ini sebenarnya nggak kalah besarnya dengan dimensi tangki motor standar. Nah, di bagian tangki dan bodi samping ini kalau kalian lihat kita bikinin nut juga, dan nutnya itu sengaja kita bikin seolah-olah menyatu dengan bagian nut yang ada di bodi samping gitu kan. Lalu kalau untuk bagian jok dan cover bodi belakangnya ini ya, untuk jok sebenarnya kita menggunakan bahan kulit sintetis. Ini kita pilih warna coklat. Aslinya coklatnya di desain awal tuh coklat muda banget cuy, atau lebih cenderung kayak krem gitu kan. Tapi di sini gue improve, kayaknya terlalu pucat gitu. Akhirnya gue pilih warna kulit joknya itu yang coklatnya agak tua. Dan untuk bodi belakangnya sendiri atau cover buntut tawonnya ini ya, sebenarnya ini bisa dilepas pasang. Di bagian samping ini ada 2 baut, kalau dilepas joknya jadi bisa buat boncengan gitu kan. Ini sekarang gue langsung aja mau nyobain posisi duduk atau sitting posturnya nih cuy. Oke. Ya, secara motor ini style cafe racer ya. Jadi udah pasti ini posisi stangnya nunduk banget, dan untuk posisi joknya sendiri gue ngerasa sih kayak mirip-mirip aslinya, walaupun ini sedikit agak lebih rendah ya. Buat gue yang tinggi badannya 158, ya masih agak jinjit sini ya. Masih cukup oke lah buat dipakai harian gitu. Secara motornya juga 400 cc, kalau dipakai dalam kota juga nggak overpower, dan dimensinya juga menurut gue nggak terlalu besar ya, nggak bikin ridernya capek kalau harus dipakai harian di dalam kota gitu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, untuk posisi stang ini udah agak nunduk karena memang bagian stang ini udah kita ganti dengan model clip on. Dan jujur aja untuk sektor kemudi sebenarnya nggak banyak yang kita upgrade ya di motor ini, kecuali grip gas. Ini gue pakai grip gas ribet dari Katros Garage. Terus ini spion juga gue pakai spion aftermarket model bar end gini. Saklar masih pakai bawaan standarnya. Panel instrumen ini kita ganti dengan model yang lebih simple, digital. Gue suka banget nih panel instrumennya. Dan di bagian segitiga dan di bawah panel instrumen ini kita tambahin juga aksen plat emboss. Jadi kalau misalnya gue pas duduk di sini ngerasanya tuh kayak iya beda aja gitu loh, terasa banget motor customnya karena ada ornamen-ornamen kayak plat emboss ini. Sebenarnya ada satu kekurangan cuy dari bentuk tangki yang udah gue buat ini ya. Sebenarnya ini baru gue rasain ketika motor ini didudukin gitu kan. Yaitu adalah bagian nut di samping yang deket banget sama bagian lutut. Jadi ketika posisi riding gitu ya, lutut itu menghimpit bagian tangki itu rasanya kurang nyaman karena ada tonjolan si nutnya ini sih ya. Tapi menurut gue bukan yang jadi bikin nggak nyaman gimana-gimana gitu ya. Menurut gue masih oke juga sih. Cuman emang karena motor ini lebih nonjolin stylenya dibanding sitting posturnya yang nyaman banget. Jadi menurut gue masih oke lah. Karena motor ini juga harus legal dipakai di jalan raya ya, otomatis lampu-lampu juga jadi concern kita nih cuy. Nah, di motor ini untuk lampu depannya kita menggunakan lampu tipe LED. Ini ukurannya 5,75 inch, dan untuk lampu sennya untuk yang depan ya itu gue menggunakan lampu sen aftermarket LED, dan lampu belakang itu kita pakai LED strip yang udah 3-in-1. Dan model LED-nya itu ada di bagian sasis, jadi built-in di sasisnya. Di LED strip itu juga udah ada lampu sen, lampu malam, dan lampu stopnya. Untuk bagian headlampnya, ini balik lagi ke depan, ini gue suka banget karena di bagian headlamp ini kita tambahin cover, tapi covernya bukan yang kayak nutup bagian headlampnya semua gitu ya, tapi covernya ini cuman berupa ring aja, dan di bagian atasnya ada plat emblem atau emboss tulisannya Katros Garage. Bikin motor ini jadi kelihatan lebih agak-agak futuristik minimalis gitu.
to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the green. Untuk di bagian mesin sebenarnya nggak banyak yang kita lakukan ya. Apalagi untuk sampai ke dalam jeruan mesinnya itu kita nggak apa-apain. Cuma di sini untuk bagian mesin seluruhnya emang kita cat ulang. Di sini gua cat jadi warna hitam semi doff. Dan untuk bagian karbunya ini gue suka banget cuy. Ini dibersihin jadi kayak baru gitu ya. Apalagi di bagian baut-bautnya ini juga kita ganti pakai baut L-Chrome. Itu jadi kelihatan kontras banget dan sebenarnya hal sepele sih ya, cuman nggak tahu gue ngeliatnya kayak puas aja gitu. Terakhir yang mau gue bahas adalah bagian knalpot nih cuy. Motor 4 silinder CB400 dipasangin knalpot custom, suaranya pasti stereo banget gitu ya. Nah di motor ini kita bikin ulang semua, mulai dari bagian pipa sampai bagian silencer. Untuk pipanya itu kita menggunakan bahan stainless 304, jadi udah anti karat. Dan untuk bagian silencernya sendiri, ini sengaja gue bikin dimensinya nggak terlalu besar dan posisinya ada di bawah arm gitu cuy. Jadi biar bisa nge-expose bagian si armnya yang udah kita ganti juga. Seperti apa suaranya? Langsung aja kita dengerin motor CB400 ini. Yuk. Secara tampilan udah oke, suara mesinnya juga tadi kalian udah dengerin ya, merdu banget. Gue sebenarnya pengen banget test ride motor ini, cuman karena kondisinya ini habis hujan dan waktu yang gue punya untuk nge-review motor ini terbatas, karena motor ini juga langsung mau dibalikin ke ownernya. Jadi sayang banget gue nggak bisa test ride motor ini di jalan raya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi udah gue sampaikan ke kalian udah cukup ya, bisa menjawab rasa penasaran kalian dan ngejelasin juga tentang detail ubahan yang udah kami lakukan di motor CB400 ini. Oke cuy, itu dia review soal project motor Honda CB400 ya. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang mau custom motor dengan style cafe racer. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Saleh Anwar yang sudah mempercayakan custom motor CB400-nya di Katros Garage. Kalau kalian punya pertanyaan seputar project Katros di CB400 kali ini, kalian langsung tulis saja di kolom komentar. Oke, jadi gue rasa udah cukup. Langsung aja videonya gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!